Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul A'la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian subuh ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya di pagi hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu dengan menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita pun mendapatkan keberkahan dari apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang tema kita adalah salat witir. Salat witir ini merupakan salat yang utama setelah salat wajib. Kadang ada orang yang memahami bahwa salat witir itu hanya di bulan Ramadan saja, sehingga di luar Ramadan dia tidak melaksanakan salat witir. Ada gak yang berpahaman begitu? Seakan-akan di bulan Ramadan saja, karena memang habis tarawih kita biasanya menutupnya dengan sholat witir. Padahal sholat witir, sholat sunnah witir, baik di bulan Ramadan atau juga di luar Ramadan, itu tetap disunnahkan. Sehingga hendaknya kita melaksanakan salat witir walaupun bukan di bulan Ramadan. Kita sudah bahas tentang hukum salat witir itu adalah sunnah muakkadah,
Jadi bukan hanya sekedar sunnah, tapi juga dia sunnah muakkadah. Kemudian disunahkan untuk ta'jilu salatil witri awwalal laili liman khasyiya alla yastaiqidha akhirahu. Disunahkan bagi seseorang untuk melaksanakan salat witir bersegera di awal malam. Artinya bersegera di awal malam itu habis salat isya langsung boleh gitu. Bagi siapa? Liman khasyiya alla yastaiqidha akhirahu, bagi orang yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam. Khawatir nanti malam itu nggak bisa bangun, tahu-tahu subuh, sehingga dia tidak berkesempatan untuk melaksanakan salat witir. Sehingga dibolehkan, bahkan dimustahabkan, disunahkan untuk bersegera. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhir lail liman dhanna annahu yastaiqidha akhirahu. Sebagaimana juga disunahkan mentakhirkan salat witir, mentakhirkan itu di akhir-akhir, nanti di akhir malam setelah dia bangun sebelum subuh, bagi orang yang meyakini bahwa dia bisa bangun malam di akhirnya. Jadi artinya lihat kondisinya. Kalau memang dia khawatir nggak bisa bangun malam, maka boleh dia bersegera untuk salat witir habis isya langsung, agar dia apa? Agar dia tidak meninggalkan salat witir. Karena salat witir ini merupakan salat yang sunnah muakkadah dan termasuk dari bagian salat yang utama setelah salat wajib. Jadi salat witir apa? Salat yang utama setelah apa? Salat wajib. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, dengan juga para sahabatnya, karena saking apa? Saking sunnah muakkadahnya. Dalilnya mana? Dalilnya sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, man zanna minkum annahu la yastaiqidhu akhirahu falyutir awwalahu. Barang siapa yang menduga di antara kalian untuk tidak bisa bangun di akhir malam, artinya dia tidak bisa bangun malam karena khawatir, mungkin kena capek atau lelah, dia khawatir nanti pas bangun itu udah sholat, udah adzan subuh, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia bersolat witir di awal-awal. Salat witir aja langsung, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan apa? Langsung habis isya kita apa? Melaksanakan salat witir ya. Setelah kita salat apa? Tarawih. Habis isya ba'diyah, kemudian habis ba'diyah salat tarawih, habis salat tarawih maka ditutup dengan salat witir. Itu boleh bagi orang yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam. Tapi wa man dhanna minkum annahu yastaiqidhu akhirahu falyutir akhirahu. Dan barang siapa yang khawatir di antara kalian bahwasanya dia, atau dan barang siapa yang meyakini di antara kalian bahwasanya dia bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirahu, maka hendaklah dia bersolat witir di akhirnya. Artinya kalau dia memang udah biasa bangun malam ya, dan dia apa? Meyakini bahwa dia bisa bangun malam, maka hendaklah diwitir boleh di akhir-akhirnya. Di akhir malam setelah ditahajud dia apa? Salat witir. Kenapa? Fa inna salata akhiril lail mahdurah wa hiya afdal. Maka sesungguhnya salat di akhir malam itu adalah mahdurah. Apa mahdurah? Disaksikan oleh para malaikat. Jadi salat akhir, salat witir di akhir malam setelah kita bangun tidur itu disaksikan oleh para malaikat. Wa hiya afdal, dan itu lebih utama, kata Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW
pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah mata tutir? Wahai Abu Bakar, kapan kamu melaksanakan salat witir? Qala awwalal laili atau awwalul laili ba'dal atamah. Di awal malam setelah salat Isya langsung. Al-atamah itu apa? Salat Isya. Jadi di awal malam setelah salat Isya. Qala. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada Umar. Ya Umar, mata tutir? Kapan kamu salat witir? Qala akhirul lail, di akhir malam. Jadi kalau Abu Bakar salat di awal malam, artinya awal malam itu habis salat Isya langsung awal malam. Kemudian kalau Umar, engkau kapan? Akhirul lail, di akhir malam, yaitu setelah dia tidur nanti bangun di akhir malam, maka dia apa? Salat witir. Qala, maka kata Rasulullah SAW, amma anta ya Aba Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar, fa akhadta bis-siqah, maka engkau mewaspadai, berhati-hati. Jadi engkau berhati-hati betul, sehingga khawatir nanti kalau nggak bangun dia bisa apa? Udah sholat witir gitu. Karena saking sunahnya dia. Itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Wa amma anta ya Umar, adapun engkau wahai Umar, fa akhadta bil quwwah, engkau orang yang mampu untuk bangun malam. Jadi masing-masing punya kemampuan, ya, punya kekhawatiran, sehingga Rasulullah SAW apa? Membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, karena khawatir nanti malam nggak bangun, sehingga awal-awal malam, yaitu habis Isya langsung dia melaksanakan sholat apa? Witir. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena dia memang memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa bangun malam, maka dia sholatnya di akhir malam setelah dia tidur. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Jamaah sekalian, jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa dibolehkan bagi kita untuk sholat witir langsung setelah sholat Isya. Jadi orang-orang yang memang yang terbaik itu di rumah. Yang terbaik apa? Di rumah. Habis sholat Isya kita bisa pulang nanti di rumah. Di rumah kita sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah boleh langsung sholat apa? Witir. Atau mau menjelang tidur boleh apa? Sholat witir. Tapi kalau kekhawatiran kadang-kadang kan suka lupa pas apa? Menjelang tidur kita udah ngantuk duluan, boleh juga apa? Untuk sholat witir habis sholat ba'diyah Isya. Lalu Ustaz, kalau nanti malam saya bangun untuk sholat tahajud, apakah disunahkan juga untuk sholat witir? La witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam, sehingga cukup hanya tahajud saja. Dan boleh melakukan sholat tahajud walaupun udah sholat witir di awal-awal malam. Jadi boleh tahajud. Kan Ustaz udah ditutup dengan witir. Itu bukan berarti kalau kita apa? Habis sholat witir nggak ada lagi sholat tahajud, kenapa? Udah ditutup? Enggak. Itu untuk menjelaskan bahwa kalau kita ingin melaksanakan sholat witir, maka hendaknya di akhir-akhir. Kalaupun kita sudah sholat witir lalu kita bangun malam untuk tahajud, boleh, cukup hanya tahajud saja. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, 2. Karena tahajud itu apa? Sebanyak-banyaknya. Karena tahajud itu disebutkan sholatul lail. Dan sholat lail itu apa? Sebanyak-banyaknya boleh. Disebutkan dalam apa? Beberapa riwayat. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Maka disinilah pantas kalau Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri dan saking banyaknya. Bacaannya panjang-panjang. Sehingga apa? Bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita ada gak yang pernah bengkak-bengkak kaki kita gara-gara sholat? Enggak ya. Paling kalau kebanyakan makan apa gitu ya. Akhirnya apa? Datang asam uratnya. Bengkaknya gak enak gitu. Lain lagi itu kalau kita. Jamaah sekalian,
Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, jadi setiap malam boleh kita, setiap malam kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW setiap malam beliau berwitir, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, atau kadang di akhir malam. Di awal malam habis sholat Isya, di tengah-tengah malam nanti jam 12 sebelum tidur, di akhir malam beliau tidur, nanti bangun habis tahajud baru apa? Salat witir. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam setiap malam gitu. Artinya apa? Kadang awal malam, kadang tengah malam, kadang akhir malam. Jadi awal malam sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Jadi ada dibagi itu. Ini dibolehkan kapan saja. Ini untuk menjelaskan jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Karena saat itu afdhalus sholawati ba'dal faridah. Dia merupakan sholat yang utama setelah sholat wajib. Jadi sholat witir apa? Sholat yang utama setelah sholat wajib. Sampai Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun di dalam musafir. Kan kadang-kadang kita kalau safar, ya, itu banyak sholat-sholat yang kita tinggalkan seperti qobliyah ba'diyah kan. Karena qobliyah ba'diyah itu kalau kita menjamak, umpama zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Ya. Ketika apa? Kita safar. Ya. Kenapa? Karena kalau dijamak apanya qobliyahnya gitu. Makanya apa? Zuhur dan asar, kita mau qobliyah apa? Karena kita jamak. Maghrib dan isya, kita mau qobliyah apa? Enggak ada apa? Qobliyahnya atau ba'diyahnya gitu. Itu apa? Tidak dilakukan. Tapi ketika sholat witir itu kapan saja, baik dalam keadaan mukim, menetap di tempat, atau dalam keadaan safar. Kenapa? Saking sunnah muakkadahnya sholat apa? Witir. Dulu pernah saya bahas ya tentang sholat-sholat yang apa? 4 macam. Jadi sholat sunnah itu saya ulangi lagi deh. Karena pengajian kita sebulan sekali. Kadang-kadang sebulan sekali ada yang lupa gitu ya. Atau ada yang apa? Ada yang nggak inget tapi lupa nih biasanya. Dua-duanya deh Ustaz ya. Jadi sholat-sholat sunnah itu dibagi 4. Yang pertama ada sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Seperti qobliyah dan ba'diyah, itu ada kaitannya dengan sholat wajib. Karena kita mau sholat zuhur, maka ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Itu berkaitan. Yang kedua, sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Yang kedua apa? Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Sebabnya kita masuk masjid, maka kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan ini baik di dalam keadaan mukim itu bukan pesantren. Kan orang dulu apa? Mau kemana dia? Anak ini mau mukim gitu. Mukim ini maksudnya menetap di tempat gitu. Jadi baik dia sedang menetap di tempat maupun dalam keadaan safar. Umpamanya dia masuk ke masjid lagi musafir nih. Disunahkan sholat apa? Sunnah tahiyatul masjid. Kalau yang tadi tidak. Kalau lagi musafir, dia mau jamak, tidak apa, disunahkan. Kemudian, ketika kita mau berwudu, sebabnya kita berwudu, maka kita sholat sunnah wudu. Namanya apa? Sholat sunnah yang berkaitan dengan apa? Sebab. Sebabnya ada gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka kita disunahkan untuk sholat sunnah gerhana. Ada sebabnya, ada penyebabnya namanya. Maka yang kedua sholat sunnah yang berkaitan dengan apa? Sebab. Ini biar ingat nih. Yang ketiga sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Sebabnya waktunya Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk sholat Idul Fitri. Itu sholat sunnah. Sholat sunnah Idul Adha sebabnya apa? Hari Raya Idul Adha, maka kita disunahkan untuk Hari Raya Idul Adha.
Salat apa? Hari raya. Sebabnya umpamanya kita apa? Sebabnya duha apa? Waktu duha di pagi hari, maka kita disunahkan apa? Salat sunnah duha. Sebabnya malam, maka kita disunahkan untuk salatul lail, salat malam. Dan salat malam itu nanti macam-macam. Ada yang disebut tahajud, termasuk witir. Witir itu termasuk salatul lail malam. Tahajud juga termasuk salatul lail. Itu yang berkaitan dengan apa? Waktu. Nah, yang keempat, salat sunnah yang tidak berkaitan dengan salat wajib, tidak berkaitan dengan salat apa? Dengan sebab, tidak berkaitan dengan waktu, yang dikenal dengan salat sunnah mutlak. Niatnya apa? Salat sunnah aja udah, mutlak. Kapan saja boleh dilakukan. Kapan saja apa? Boleh dilakukan. Ketika seorang yang ingin melaksanakan sholat Jumat sambil menunggu sholat Jumat nih, habis baca Quran, kan kalau orang-orang dulu di zaman para sahabat dan ulama-ulama kita dulu kalau mau sholat Jumat itu mereka datangnya tuh berpagi-pagi. Pagi-pagi itu apa? Udah pada datang gitu. Ada yang pagi-pagi jam 7 dari rumahnya sampai di situ apa? Di masjid. Karena memang jauh-jauh kan. Sampai di masjid masih ada waktu. Kenapa? Karena mereka mengejar sholat Jumat dan bisa berada di saf pertama. Sehingga mereka apa? Perginya itu berpagi-pagi sekali. Kalau kita kan lain. Kalau muadzin belum adzan belum datang ke masjid kalau Jumat. Tapi bukan di sini, tempat lain itu. Kalau apa? Muadzin belum adzan belum sampai, belum datang. Kenapa? Karena kedengaran adzan. Ngandelin apa? Ngandelin adzan. Padahal para sahabat, para ulama kita dulu, ulama-ulama as-solihin, mereka itu mengejar saf yang pertama. Jadi saf pertama itu menjadi rebutan gitu. Boleh gak? Boleh. Memang kita apa? Diperintahkan untuk apa? Berfastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu dari kata-kata musabaqah. Istabaqa yastabiqu. Musabaqah. Musabaqah itu artinya apa sih? Berlomba-lomba. Perlombaan kalau bahasa kita. Makanya disebut dengan apa? Musabaqah hifdzil Quran. Ya. Berlomba di dalam menghafal Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Jadi kita boleh berlomba-lomba untuk menuju kepada saf pertama. Karena kita berlomba-lomba mencari pahala yang paling banyak. Nah ini apa? Salat sunnah mutlak. Kapan saja boleh. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk salat sunnah mutlak. Kapan? Habis asar. Nggak boleh tuh. Habis subuh. Nggak boleh juga. Atau matahari ketika di tengah-tengah gitu. Atau juga pada saat di mana matahari lagi sedang terbit. Matahari lagi apa? Sedang terbit. Itu nggak boleh sholat apa? Sunnah. Kenapa? Karena dikhawatiri berbarengan dengan setan-setan yang sedang menyembah apa? Karena berbarengan dengan apa? Tanduk setan yang ketika kita apa? Ketika kita sholat di situ kita menyembah tanduk setan di situ. Maka apa? Tidak boleh. Jamaah sekalian, lalu bagaimana dengan salat syuruk? Makanya salat sunnah syuruk hendaknya dilakukan ketika matahari sudah naik sepenggalahan. Jangan sampai pada pas lagi terbitnya. Makanya disebut ada yang namanya tulu', ada yang namanya syuruk. Ada yang namanya apa? Tulu', ada yang namanya syuruk. Kalau tulu dari kata-kata tola'atis syamsu, terbit matahari, berarti matahari lagi sedang terbitnya. Lagi sedang apa? Terbitnya, belum naik ke atas. Baru mulai apa? Muncul terus, belum apa gede. Tapi kalau syuruk, matahari sinarnya sudah memancar, isyraq. Makanya disebut apa? Kadang ada orang yang menyebut sholat isyraq. Isyraq itu kenapa? Matahari cahayanya sudah apa? Memancar. Artinya sudah naik sepenggalahan. Jadi situ.
Beda dengan kalau kita kan kadang-kadang ada orang, jangan sholat ba'diyah habis subuh, habis asar, kenapa? Haram itu. Itu kalau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Umpamanya nih kita datang ke satu tempat karena ada kajian Porkomas umpamanya. Sampai di sana jangan langsung duduk. Sholat sunnah dulu. Yang dikenal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kan habis subuh, Ustaz. Iya, tapi itu sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab boleh. Beda dengan kalau kita niat sholat sunnah aja deh gitu. Yang namanya sholat sunnah mutlak itu nggak boleh. Itu bisa dipahami ya. Jadi kadang-kadang ada orang, kan kita nggak boleh sholat sunnah apa? Setelah sholat subuh. Ya kalau yang berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang berkaitan dengan apa? Sholat yang ada sebabnya, karena kita sebabnya masuk ke masjid, maka boleh. Kadang-kadang kita kalau masuk ke masjid memang apa? Ada orang yang ketika masuk ke masjid nggak sholat sunnah tahiyatul masjid, padahal itu diperintahkan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Jumat, beliau sedang khutbah, kemudian ada orang yang langsung duduk. Ada orang yang langsung apa? Duduk. Maka Rasulullah tanya, hal sholaita, apakah ente ada sholat? Lemma ya Rasul, belum. Sholli rakaatain, sholat 2 rakaat. Ini menjelaskan kepada kita saking pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Saking apa? Pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai disebutkan oleh Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalliya rakaatain, sampai kalian sholat 2 rakaat yang dikenal dengan apa? Sholat tahiyatul masjid. Nah, kalimat fala yajlis, maka jangan duduk, itu kan ada larangan. Ada ulama yang mengatakan larangannya makruh langsung duduk. Nggak sampai kepada apa? Hukum haram. Kenapa? Karena kalau hukum haram berarti dia sebuah apa? Kewajiban. Sedangkan yang wajib itu sholat wajib saja yang 5 waktu. Yang wajib itu apa? Sholat yang 5 waktu. Ini menandakan saking pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Padahal Rasulullah lagi ngapain tuh? Lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah apa? Jumat. Nah, kita kadang-kadang kan rata-rata masuk ke masjid, udah duduk aja gitu. Maka kata ulama itu makruh gitu. Kenapa? Karena ada apa? Ada larangan. Ada apa? Ada larangan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi setelah ini kita amalkan nih, kita praktekkan. Masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis udah banyak orang, Ustaz. Ya di mana aja, pokoknya kita sholat sunnah aja gitu. Kita cari yang aman tempatnya. Wallahu bisawab. Kemudian kita masuk tentang bahwa orang yang para sahabat disebutkan, sebagian para sahabat mereka berpesan, Allah yanam, janganlah seseorang tidur kecuali dia sudah sholat witir kalau dia khawatir untuk tidak bangun. Jadi pesan para sahabat apa? Janganlah seseorang itu tidur kecuali udah sholat witir kalau dia khawatir untuk tidak bangun malam. Apalagi kalau dia lagi capek gitu. Udah sholat witir aja, saking apa? Pentingnya. Nah, sekarang kita masuk kepada adadu rakaatil witir. Jumlah bilangan sholat witir berapa? Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-witru bi thalatha asyrata rakaatan. Walaupun ada riwayat mengatakan 13 rakaat. Tapi ada yang mengatakan 13 rakaat ini bukan apa semuanya salat witir. Tahajudnya 2 rakaat, salat witirnya
Berapa itu? 11. Atau bisa juga dibalik, sholat witirnya 3 rakaat. Berarti sholat tahajudnya berapa rakaat itu? 8. 8 apa 11? 8 ya. Tahajudnya 8. Dibalik. Maka disebut dengan al-witru bisalasa asyrata rakaatan. Kenapa? Karena disebutkan wa ihda asyrata rakaatan. Jadi yang maksimal itu salat witir itu berapa? 11 rakaat itu yang rojih. Pernah nggak kita salat witir 11 rakaat? Paling 3 rakaat. Itu pun di bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi di luar Ramadan juga kita tetap salat witir itu. Jadi boleh 11 rakaat hanya witir, umpamanya kita witir malam buat tidurnya boleh. Apalagi tambah tahajud boleh. Atau tahajudnya 8, witirnya 3. Tinggal tergantung niat kita saja. Karena itu memiliki keutamaan masing-masing. Kadang juga salat witir itu boleh 9 rakaat. Jadi watis'i rakaat. Kadang wasab'in 7 rakaat, wa khamsin 5 rakaat, wa salasin 3 rakaat, wa wahidin 1 rakaat. Yang penting salat witir itu ganjil, namanya juga witir. Jadi yang namanya witir itu ganjil, bukan genap. Ganjil itu bilangan lawan genap. Karena dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ganjil ada bahasa lain. Apa ganjil dalam bahasa Indonesia yang lain? Aneh. Binatang itu ganjil. Artinya apa? Binatang itu apa? Jadi memang kita kadang-kadang bahasa juga sama persis dengan bahasa Arab juga ada. Kadang-kadang satu kata itu memiliki beberapa makna. Itu yang dikenal dengan al-kalimat al-mustarakah. Kalimat yang mustarak. Kata yang memiliki beberapa makna. Kata yang memiliki beberapa makna. Di dalam Al-Quran banyak gitu. Kata-kata aula mastumun nisa. Apakah al-lumsu itu berhubungan laki dengan perempuan, suami istri, atau al-lumsu itu menyentuh? Itu al-lumsu. Atau yang lainnya juga banyak. Seperti kata-kata al-quru. Al-quru ketika wanita itu 3 kali suci setelah diceraikan oleh suaminya 3 kali suci, maka al-quru itu dihitung dari mana? Apakah dari suci atau dari Dari men. Nah, itu terjadi persisian, namanya kalimat musyarak. Nah, di dalam bahasa Indonesia ternyata kalau saya pikir kalau saya perhatikan ada juga seperti ganjil atau genap gitu ya. Ternyata genap itu bukan hanya lawan bilangan ganjil, tapi juga genap itu artinya bisa aneh gitu. Ganjil yang aneh ya. Ternyata dengerin juga ini. Kirain lagi kebingungan ini. Jadi ganjil itu, binatang itu ganjil. Padahal binatang itu ada banyak. Emang udah pernah ngitung kan gitu. Ternyata oh ganjil itu artinya aneh. Jadi ini salat witir itu boleh dia 11 rakaat, boleh dia 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, dan 1 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Dalam beberapa riwayat hadis. Wa yajuzu, kata para ulama, ada ul witri rakaataini. Dan boleh seseorang melaksanakan sholat witir rakaataini 2 rakaat. Summa sholatu rakaatin. Kemudian sholat 1 rakaat bitasyahudin wasalamin, dengan tasyahud dan salam. Artinya 2 rakaat salam masing-masing. Kemudian terakhir nanti 1 rakaat. Boleh. Jadi artinya kalau kita ingin melaksanakan 3 rakaat, boleh dipisah. 2 rakaat salam dan
1 rakaat salam. Kan kadang-kadang kita maunya apa? Oh digabung aja gua. Kadang-kadang kita dibisikin, "Sebentar, salat witirnya gabung aja Ustaz biar cepet." Biar cepet. Padahal kata para ulama sebagian ulama mengatakan lebih utama apa? Dengan dipisah. Kenapa? Karena dia memiliki 2 salam. 2 salam gitu. Yang 2 salam apa? 2 rakaat salam, setelah itu apa? 1 rakaat salam. Dan tentunya yang seperti ini lebih apa? Lebih banyak pahalanya. Kenapa? 2 salamnya apa? Salamnya ada 2 gitu. Walaupun ada yang mengatakan, tapi kan hadisnya kan 3 rakaat Ustaz. Ya boleh dah. Pokoknya yang penting apa? Melaksanakan sholat witir saja lah gitu. Daripada apa? Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, ya. Pokoknya apa? Sholat witir. Mau melaksanakan 3 rakaat digabung boleh. Mau melaksanakan sholat witir 2 dan 1 juga apa? Boleh. Atau boleh juga di masjid itu berganti-ganti. Tahu gak berganti-ganti? Umpamanya habis sholat tarawih kadang 2 1, kadang 3 digabung boleh. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan semua sunnah. Sunnahnya 2 1, sunnahnya juga digabung 3. Yang kedua agar kita bisa menghidupkan sunnah. Melaksanakan sunnah dan menghidupkan sunnah berganti-ganti untuk menjelaskan bahwa cara keduanya itu apa boleh gitu. Sehingga tidak ada yang mengatakan yang paling utama yang bagus kan 3, yang satu lagi enggak 2 1 gitu. Akhirnya apa yang 3 rakaat dan 2 1 dua-duanya enggak melaksanakan witir. Kenapa? Ribut dengan apa? Rakaatnya doang gitu caranya. Jamaah sekalian, kama yajuzuna salatul kulli bitasyahudaini wa salamin. Jadi sebagaimana juga boleh salat apa? Semuanya dengan 1 tasyahud atau juga dengan 2 kali apa? Tasyahud tadi. Nah, sekarang kalau orang melaksanakan semuanya fayusallir rakaat ba'duha bi ba'din min ghairi ayyata syahada illa fir raqatil lati hiya qabla al-akhirah. Jadi kalau dia ingin melaksanakan salat witir 11 rakaat. Pernah enggak ya? Sekali-sekali boleh praktekin ya. 11 rakaat, maka dia boleh gabung tuh. Nanti sebelum akhir dia tasyahud. Setelah itu tinggal 1 lagi tasyahud lagi. Jadi tasyahudnya 2 kali. Yang pada saat rakaat 10 dan rakaat apa? 11. Bisa dipahami itu ya? Tapi ini kadang-kadang kalau digabung itu suka lupa. Ada berapa rakaat ya? Jangankan yang 11 rakaat. Sholat isya aja kadang-kadang kelupaan kan gitu. Apalagi yang digabung 11 rakaat. Maka yang kalau kita khawatir untuk tidak lupa, ya udah 2 itu lebih aman, gampang dihitung, gampang diingat, ketimbang 11 rakaat digabung, bingung juga itu. Jamaah sekalian, jadi kullu dzalika jaiz. Nah, di sini disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi waradatis sunnatus sahihah as-sharihah. Jadi ada hadis yang sahih, yang sharih menyebutkan fil witri bi khamsin muttasilah. Kalau dia ingin melaksanakan apa? Salat witir yang 5 rakaat itu boleh disambung. Lalu tasyahudnya nanti terakhir. Tasyahudnya apa? Terakhir. Cuman sekali aja di akhir. Yang 7 juga begitu, boleh. Dan semuanya masing-masing apa? Memiliki dalil disebutkan. Paling tidak bahwa dari hadis-hadis tadi yang terbaik kalau kita apa? Namanya manusia jangankan 11 rakaat atau 7 rakaat. Kadang-kadang maghrib aja yang 3 rakaat imam bisa apa? Bisa lupa gak imam?
Udah berapa rakaat nih, udah berapa? Maka kalau seperti itu yang terbaik adalah disebutkan sholatul laili masna masna. Yang terbaik sholat malam itu apa? Dua. Jadi ada hadis yang mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat apa? Malam itu dua. Agar apa? Agar memudahkan orang yang melaksanakan sholat, sehingga ketika dia sholat maka dia bisa konsentrasi. Jangan sampai ketika dia sholat yang kepikiran ini berapa rakaat nih, akhirnya apa? Dipikirin tuh, oh 1 dihitung, 2. Kenapa? Karena saking banyaknya rakaat. Makanya dipermudah oleh Rasulullah SAW dengan kalimat sholatul laili masna masna. Sholat sunnah itu apa? 2. Kemudian kita masuk kepada al-qiraah fil witri. Bacaan di dalam sholat witir. Bacaan. Apa yang dibaca? Biasa kita membaca sholat sebagaimana sholat lain. Jadi pakai Fatihah juga. Sama namanya sholat apa? Pakai Fatihah semua sholat. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Dan juga pakai ruku, pakai sujud dengan bacaan yang sama. Tapi ada beberapa ciri disebutkan di sini, boleh seseorang membaca bacaan Al-Quran di dalam surat witir habis Fatihah dengan ayat apa saja boleh. Dengan apa? Ayat bagian dari Al-Quran apa saja. Bagian dari apa? Al-Quran apa saja. Akan tetapi disebutkan al-mustahab idza autara bi thalathin. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah witir 3 rakaat, disunahkan ayyaqra'a fil ula, hendaknya dia membaca pada rakaat pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, ini apa? Salat sunnah. Sunnah baca surah ini. Kenapa? Karena Rasulullah sering membaca ini di dalam salat witir. Disebutkan dalam hadis. Kemudian rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini rakaat berapa? Rakaat disunahkan. Kalau kita mau gampang saja ya. Kalaupun kita mau baca yang lain juga boleh gitu. Tapi kebiasaan Rasulullah itu membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, dan rakaat kedua itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Baik kita sholat apa? Witir sendiri atau berjamaah juga disunahkan. Tapi biasanya kalau di luar apa? Di luar Ramadan sholat witirnya apa? Sendiri. Di rumah. Sholat witirnya apa? Di rumah sendiri dengan baca ini. Dan rakaat yang ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Nah, riwayat lain ada yang menambahkan. Bukan hanya surat Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, tapi juga al-mu'awwidzatain. Apa al-mu'awwidzatain? Surat Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi boleh habis dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhirnya, lalu dibaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian dia baca lagi Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai akhirnya. Jadi bukan hanya kulhu. Karena biasanya kadang-kadang kita cuma Qul huwallahu ahad saja itu. Padahal ada riwayat lain penambahan dari Al-Imam Baihaqi disebutkan dalam syarah Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam syarah Bulughul Maram itu menjelaskan juga ditambah lagi dengan apa? Al-Falaq dan An-Nas yang dikenal dengan apa? Surat Al-Mu'awwidzatain. Sehingga imam boleh menambahkan ini kalau dia apa? Di umpamanya di bulan Ramadan nih. Jadi jangan kulhu saja gitu. Dari awal sampai apa? Kulhu saja, tambahkan dengan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa? Karena riwayatnya juga menjelaskan tentang itu. Kayaknya udah Isya ya? Udah Isya. Udah suruk? Mohon maaf. Biasa antara maghrib dengan Isya jadi apa? Pertanyaannya udah Isya. Udah suruk ya? Udah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ya. Mudah-mudahan
Ini bisa kita amalkan. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa hukum kunut di dalam sholat witir. Ya. Kan yang menjadi permasalahan kan kunut subuh. Ya. Lalu kalau witir gimana nih? Ada kunutnya enggak? Gitu. Nah, ini nanti akan dibahas pada bulan yang akan datang, insya Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri kajian pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kita bisa amalkan sehingga amalan kita bertambah pahalanya. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Dan bukan hanya sekadar yang sunnah, tapi kita sudah mengetahui dasar-dasar hukumnya. Dan itulah yang menyebabkan amalan kita diterima karena kita tahu ilmunya. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.